Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal dengan NIM 4120012. Di sini saya akan menyampaikan tentang perubahan sosial. Itu yang pertama, perubahan sosial itu kasus ekonomi. Kasus ekonomi di Minangkabau. Salah satu perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Minangkabau adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Minangkabau sesudah adanya ladang dan dompeng, yang mana sebelumnya masyarakat Minangkabau hidup dalam ekonomi yang rata-rata berkecukupan. Ladang adalah mata pencaharian masyarakat Minangkabau pada tahun 1970-an, yang disusul dengan adanya dompeng pada tahun 1998. Mayoritas isi dari ladang masyarakat Minangkabau adalah tanaman karet. Namun sebelum membudayakan tanaman karet, masyarakat Minangkabau sudah dulu bercocok tanam padi. Kedua mata pencarian tersebut yang mendorong terjadinya perubahan sosial yang ada di Minangkabau. Pada tahun 1990-an, hasil dari ladang dan dompeng tersebut dipergunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara membeli barang-barang yang diperlukan di pasar Minangkabau. Pasar Minangkabau merupakan sebuah pasar tradisional yang ada di Minangkabau. Pasar tradisional dicirikan dengan terdapatnya hubungan antara pedagang dan pembeli secara langsung. Hubungan pedagang dan pembeli terjadi secara spontan, tawar-menawar secara terang-terangan dan dengan transaksi yang jelas. Di Minangkabau memiliki cara yang khas dalam pengentasan kemiskinan, di mana kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pola kegiatan ekonomi. Pada ekonomi tersebut lebih mengutamakan terhadap ekonomi kekerabatan dalam melakukan sebuah usaha. Kedudukan perekonomian amatlah penting menurut adat Minangkabau, seperti yang diriwayatkan dalam pepatah hilang bangso de indak baame, artinya hilang bangsa karena tidak memiliki emas. Maksud pepatah tersebut bahwa sesuatu bangsa karena mempunyai kekayaan dan kemuliaan. Kegiatan ekonomi masyarakat Minangkabau tidak terbatas pada sektor pertanian. Masyarakat Minangkabau yang tinggal di luar memiliki mata pencarian menangkap ikan. Masyarakat Minangkabau juga banyak yang menjadi perajin. Kerajinan yang dihasilkan adalah kain songket. Hasil kerajinan tersebut merupakan cendera mata khas dari Minangkabau. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Minangkabau yang mengadu nasib ke kota-kota besar yang dilakukan masyarakat Indonesia pada saat ini. Kasus yang kedua yaitu kasus sosial budaya di Minangkabau. Menurut Rakyat 2001, pada daerah perantauan beberapa tradisi sosial budaya yang melekat di masyarakat Minang dahulu perlu untuk dilestarikan dan dipertahankan kembali. Tradisi itu masih relevan dilakukan dengan sedikit modernisasi, walau sudah banyak yang berkurang penggunaannya, yaitu pertama budaya mauta di lapau atau berdiskusi di warung. Tradisi ini bisa dimodifikasi menjadi kegiatan diskusi di permusyawaratan nagari, di sekolah atau forum masyarakat. Kebiasaan mauta di lapau ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, tak bisa dipungkiri. Selain menyuburkan interaksi sosial, aktivitas budaya ini kerap menjadi sarana efektif melatih orang Minang untuk terampil berbicara, bernegosiasi, beradu argumentasi, berdebat, dan berpidato. Secara tidak langsung, tradisi ini terbukti melahirkan banyak tokoh-tokoh bisnis, pemikir, budayawan, dan politikus hebat di level nasional dan internasional. Kini di tengah banjir konsumerisme di mana-mana, tradisi itu telah mulai luntur. Waktu luang masyarakat telah direbut oleh tayangan sinetron, internet, dan jaringan sosial.
Warung-warung telah beralih fungsi menjadi tempat main domino dan aneka kartu. Anak-anak dan remaja rantau yang dulu punya palanta sendiri kini asyik dan disibukkan oleh aneka gadget seperti ponsel, tablet, dan game online. Yang kedua, penyebab yang kedua, perubahan sosial yang kedua adalah babaliak ke surau. Artinya kembali ke surau. Gerakan kembali ke surau dan hidup bernagari perlu digalakkan kembali atau perlu ditegakkan kembali di provinsi yang bersendirikan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur adat memakai ini, mulai dari anak-anak hingga para orang tua perantau harus kembali menjadikan surau sebagai basis pendidikan agama dan sebagai tempat berkumpul bermusyawarah. Surau-surau harus kembali beroperasi, tidak saja di bulan Ramadan tetapi di setiap bilangan hari. Surau-surau yang ada harus kembali dimakmurkan dengan sholat berjamaah. Dan di sana mereka dan mengaji. Dalam tradisi orang Minang masa lalu, anak laki-laki memilih tidur di surau. Di sana mereka berbagi ilmu tentang life skill, kecakapan hidup, bersilat, berpidato, berdagang, dan mengolah lahan. Surau tidak saja menjadi tempat sholat, tapi juga sebagai tempat mengasah kecerdasan otak, hati, dan fisik. Surau juga sebagai tempat belajar silat, ilmu bela diri yang berasal dari Minangkabau. Hampir tidak ada generasi Minang yang tidak bisa menjaga dirinya. Ilmu silat menjadi bekal pemuda Minang untuk merantau atau untuk menegakkan kebenaran. Semboyan silat musuh indak dicari jika basuo pantang dilaan. Artinya musuh tidak dicari jika bersua atau bertemu atau mendapatkan musuh pantang untuk dielakkan. Selalu tertanam dalam hati sanubari pemuda Minang di daerah perantauan. Yang ketiga, tradisi marantau. Tradisi marantau sangat identik dengan orang Minang. Belum lengkap rasanya hidup pemuda Minang jika belum merasakan getirnya hidup di rantau orang. Beberapa sumber informasi bahkan menyebutkan bahwa jumlah perantau Minang lebih besar daripada jumlah penduduk yang tinggal di kampung halaman. Dengan tradisi merantau, orang Minang menjadi lebih bijak dalam berpikir dan bersikap. Merantau bagi orang Minang dahulu merupakan sebuah kebanggaan dan harga diri. Di rantau orang, pengalaman dan pengetahuan didapat. Banyak tokoh Minang yang meraih kejayaan setelah menempuh diri di perantauan. Jika semangat merantau sudah mulai melemah, maka pemerintah daerah perlu menciptakan lapangan untuk usaha yang menjamin setiap anak nagari dapat berbuat lebih banyak lagi kemajuan kampung halamannya. Hal ini bertujuan agar jiwa dagang itu dapat tersalurkan, agar jiwa orang-orang pemuda tersebut tersalurkan, agar kreativitas bisnis mendapatkan pelampiasannya. Dengan demikian, pemuda Minang tetap dapat mengembangkan diri mandiri dan menjadi pemimpin di daerah sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.